Bagaimana jika sayuran yang kamu makan setiap hari, yang selalu kamu anggap sehat, justru mempercepat penuaan pada kaki, otak, dan sistem kekebalan tubuhmu? Bagi banyak lansia, itulah yang sedang terjadi, dan yang terburuk, kebanyakan tidak menyadarinya. Selamat datang di Fakta Kesehatan, panduan terpercaya untuk menua dengan baik. Saya Dr. Budi Santoso. Dalam video hari ini, kami akan mengungkap kebenaran yang mungkin mengubah cara kamu memandang makanan sehat. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa sayuran selalu baik untuk kita, dan secara umum, itu benar. Namun, setelah usia 60 tahun, banyak hal berubah. Sirkulasi melambat, peradangan meningkat, penyerapan nutrisi melemah. Tiba-tiba, beberapa sayuran justru bisa lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Beberapa dapat meningkatkan gula darah, lainnya mengiritasi lapisan usus, bahkan ada yang merusak pembuluh darah kecil di kaki dan otak. Seiring waktu, perubahan ini menyebabkan sirkulasi buruk, pikiran kabur, masalah keseimbangan, dan risiko jatuh yang lebih tinggi. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal gerontologi menemukan bahwa beberapa makanan, terutama sayuran tertentu, terkait dengan penurunan lebih cepat pada mobilitas dan memori. Ini bukan makanan langka, mungkin ada di dapurmu saat ini. Tapi jangan khawatir, ini bukan video yang menakut-nakuti, melainkan berfokus pada solusi. Karena untuk setiap sayuran yang perlu kamu hindari, ada sayuran lain yang harus kamu mulai konsumsi. Berikut yang akan kita bahas. 3 sayuran yang harus kamu hindari, terutama jika kamu peduli pada kaki, otak, dan kemandirianmu, serta 3 sayuran yang harus kamu makan untuk mendukung sirkulasi, kesehatan saraf, dan gerakan sehari-hari. Ini bukan tentang diet ketat, melainkan tentang sains dan pilihan makanan yang lebih cerdas agar kamu bisa menua dengan kekuatan, kejernihan, dan percaya diri. Sebagai dokter, saya sering melihat lansia yang makan sehat tetapi masih merasa lemah, pusing, atau pelupa. Seringkali, masalahnya bukan pada apa yang kurang, melainkan pada apa yang tidak mereka sadari perlu dihentikan. Itulah yang akan kita perbaiki. Jadi, jika kamu siap menemukan sayuran yang membangunmu dan yang merusakmu, ikuti saya. Kita mulai dengan salah satu sayuran paling umum dan paling menyesatkan di piring lansia, kentang putih. Mari kita mulai dengan salah satu sayuran paling umum dan paling menghibur di piring makan malam lansia, kentang putih. Tumbuk, panggang, atau goreng, kentang putih adalah favorit yang penuh nostalgia. Rasanya hangat, akrab, dan muncul di hampir setiap acara keluarga. Tapi, jika kamu berusia di atas 60 tahun, makanan pokok berpati ini mungkin diam-diam merugikan kesehatanmu. Mengapa? Kentang putih memiliki indeks glikemik tinggi, artinya mereka cepat diubah menjadi gula. Ini menyebabkan lonjakan gula darah diikuti oleh penurunan drastis. Akibatnya, stres pada pembuluh darah dan peradangan di seluruh tubuh. Seiring waktu, peradangan ini mulai merusak kapiler terkecil, terutama di kaki, telapak kaki, dan otak. Ini berarti sirkulasi buruk, sinyal saraf lebih lambat, dan risiko lebih tinggi untuk mati rasa, kram, serta masalah keseimbangan. Mari kita ambil contoh Pak Slamet, 72 tahun, pensiunan sopir truk. Dia makan kentang tumbuk setiap malam. Itu satu-satunya yang tidak pernah saya tinggalkan, katanya. Tapi kemudian dia noticing perubahan. Bangun dengan lutut kaku, kaki terasa dingin dan mati rasa, sulit berdiri dengan stabil, terutama di tangga. Dia pikir itu hanya penuaan. Namun, saat pemeriksaan rutin, kami meninjau pola makannya. Polanya jelas. Kentang putih, terutama dengan mentega atau krim, diam-diam memicu peradangan dan melemahkan sirkulasinya. Ini bukan hanya soal karbohidrat atau kalori, melainkan apa yang kurang dari kentang putih. Antioksidan, nutrisi yang melindungi selmu. Warna pucatnya menunjukkan perlindungan yang buruk terhadap stres oksidatif dan kerusakan sel. Dan ketika kamu menambahkan keju, krim asam, atau potongan daging asap, keadaannya makin buruk. Lebih banyak lemak jenuh, lebih banyak garam, tekanan darah lebih tinggi, lebih banyak stres pada jantung. Sekarang kabar baiknya, Pak Slamet membuat satu perubahan kecil. Dia mengganti kentang tumbuk dengan brokoli kukus, sayuran hijau yang akan kita bahas sebentar lagi. Setelah hanya 2 minggu, kekakuan berkurang, sirkulasi membaik, dan dia lebih percaya diri melangkah. Intinya, kamu tidak harus menyerah pada makanan yang menghibur,
Cukup buat pilihan yang cerdas, makanan yang menenangkan jiwa dan mendukung kesehatanmu. Jadi, sebelum kamu memenuhi piring dengan kentang putih, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membantu kakiku atau diam-diam melemahkannya? Selanjutnya, sayuran lain dengan reputasi sehat yang mungkin mengiritasi sendi dan sarafmu dari dalam. Mari kita bicara tentang sayuran yang tampak tidak berbahaya, bahkan elegan, tetapi mungkin memicu peradangan pada sendi dan melemahkan mobilitasmu. Terong. Terong termasuk dalam keluarga Nixaceae, yang juga mencakup tomat, paprika, dan kentang putih. Meski beberapa orang baik-baik saja dengan Nixaceae, banyak lansia di atas 60 tahun menjadi lebih sensitif seiring bertambahnya usia, terutama mereka dengan artritis, kekakuan sendi, atau nyeri saraf. Mengapa? Ini karena senyawa alami bernama solanin. Solanin adalah bahan kimia pertahanan yang digunakan tanaman untuk melawan serangga, tetapi di tubuhmu, itu bisa bertindak sebagai iritan, terutama pada sendi yang sudah rentan, lutut, pinggul, dan punggung bawah. Bagi lansia, efeknya terbentuk perlahan, tanpa gejolak dramatis, hanya keausan harian. Mungkin sendimu terasa bengkak di pagi hari, kakimu terasa berat, atau tangga terasa lebih sulit, bukan karena kamu lemah, tetapi karena tubuhmu terasa tegang dan tidak kooperatif. Solanin dapat menciptakan peradangan tingkat rendah yang menetap, tidak hanya di sendi, tetapi juga di otot, saraf, dan pembuluh darah. Masalahnya, terong ada di mana-mana. Dipanggang, dibakar, atau ditumis, mereka menyelinap ke dalam makanan tanpa kamu sadari. Bahaya sebenarnya, solanin dapat memperlambat sinyal antara otak dan kakimu, yang berarti refleks lebih lambat, keseimbangan melemah, dan risiko tersandung lebih tinggi. Tapi ini bukan hanya soal fisik, melainkan juga emosional. Kamu mulai menghindari tangga, menolak acara sosial karena takut tubuhmu tidak mampu mengikuti. Kabar baiknya, kamu tidak harus menghilangkan semua Nixaceae, tetapi jika kamu mengalami nyeri sendi, masalah saraf, atau kekakuan, terong mungkin perlu dihentikan selama beberapa minggu. Cobalah menghilangkannya dan pantau bagaimana perasaanmu. Lebih sedikit kekakuan, lebih banyak energi, keseimbangan lebih baik. Jika iya, kamu telah menemukan pemicunya dan mengeliminasinya. Dan kamu punya banyak pilihan. Sayuran hijau, zucchini, wortel, sayuran cruciferous seperti pokcu dan kembang kol. Ini bukan tentang pembatasan, melainkan tentang presisi. Memilih makanan yang membantu kamu bergerak lebih baik, berpikir lebih jernih, dan tetap terhubung dengan kehidupan yang kamu cintai. Selanjutnya, sayuran Nixaceae lain dengan citra sehat tetapi memiliki efek tersembunyi yang mungkin menguras kekuatanmu. Sekarang mari kita bicara tentang sayuran lain yang terlihat sehat tetapi mungkin tidak seaman kelihatannya. Paprika hijau. Renyah, berwarna-warni, umum dalam salad, tumisan, dan wrap, tetapi bagi lansia, terutama mereka dengan nyeri sendi, masalah pencernaan, atau ketidaknyamanan saraf, paprika hijau bisa diam-diam menyebabkan masalah. Mengapa? Jawabannya adalah lektin. Lektin adalah protein alami tanaman yang melindungi tanaman dari serangga dan hewan. Namun, di tubuh manusia, terutama yang sedang menua, mereka bisa menyebabkan kerusakan halus. Begini caranya, lektin menempel pada lapisan usus, menghalangi penyerapan nutrisi, mengiritasi dinding usus, dan membuka celah kecil yang memungkinkan partikel tak diinginkan bocor ke aliran darah. Ini memicu respons imun tingkat rendah, yang disebut usus bocor, dan menyebabkan peradangan, terutama pada sendi dan saraf. Bagian yang rumit, peradangan terbentuk perlahan, secara diam-diam. Mungkin pergelangan kakimu terasa kaku, keseimbanganmu sedikit terganggu, kamu menganggapnya sebagai penuaan. Tapi terkadang itu tidak sesederhana itu. Sekarang, yang mengejutkan, paprika hijau hanyalah paprika merah, kuning, atau oranye yang belum matang. Mereka lebih murah, lebih umum, tetapi mengandung lebih banyak lektin dan lebih sedikit antioksidan. Jadi, meskipun terlihat sehat, mereka tidak menawarkan perlindungan yang sama dan mungkin lebih banyak merugikan, terutama bagi orang dengan sendi atau usus sensitif. Apakah memasak membantu? Sedikit, tetapi tidak cukup. Dan karena kebanyakan orang makan paprika mentah atau dimasak ringan, risikonya tetap ada. Jadi, haruskah kamu berhenti makan paprika hijau? Tidak selalu, tetapi jika kamu mengalami nyeri sendi, pikiran kabur, atau masalah usus, coba hentikan selama 2-3 minggu,
lalu periksa. Lebih sedikit kembung, pikiran lebih jernih, keseimbangan lebih baik. Itu umpan balik nyata dan perbaikan nyata. Alternatifnya, paprika merah, kuning, oranye. Mereka memiliki lebih sedikit lektin dan lebih banyak antioksidan seperti beta-karoten dan vitamin C. Mereka lebih manis, lebih kaya nutrisi, dan jauh lebih ramah pada tubuhmu. Pesannya, jangan takut pada makanan, pelajari cara kerjanya di tubuhmu. Selanjutnya, kita akan menjelajahi sayuran yang melindungi kaki, otak, dan ususmu, dimulai dengan yang berwarna oranye, renyah, dan sangat kuat. Mari kita beralih dan bicara tentang salah satu sayuran paling underrated di dapurmu, wortel. Mereka cerah, renyah, mudah disajikan sebagai lauk atau camilan. Tapi yang kebanyakan orang lewatkan, wortel bukan hanya berwarna-warni dan praktis, mereka sangat kuat, terutama bagi lansia yang ingin melindungi penglihatan, menjaga kekuatan kaki, dan menjaga pikiran tetap tajam. Mengapa? Wortel kaya akan beta-karoten, antioksidan kuat yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A membantu menjaga penglihatan sehat, terutama dalam cahaya redup. Seiring bertambahnya usia, risiko degenerasi makula meningkat, kondisi yang merusak retina, menyulitkan membaca, mengenali wajah, atau mengemudi. Tapi kabar baiknya, diet kaya beta-karoten dapat memperlambat penurunan itu, membantu kamu tetap mandiri dan waspada secara visual seiring bertambahnya usia. Dan wortel tidak berhenti pada kesehatan mata, mereka juga melindungi saraf dan pembuluh darah, terutama di kaki dan telapak kaki. Bagaimana? Antioksidan dalam wortel melawan stres oksidatif, jenis yang merusak ujung saraf dan kapiler. Ini berarti sinyal lebih kuat dari otak-otot, koordinasi lebih baik, risiko tersandung atau kehilangan keseimbangan lebih rendah. Ketika sarafmu bekerja lebih baik, kamu berjalan lebih stabil, merasa lebih aman di tangga, trotoar, atau tanah yang tidak rata. Kamu tetap percaya diri melakukan hal-hal seperti berbelanja, mengunjungi teman, menghabiskan waktu di luar ruangan, tanpa ragu, tanpa berpikir dua kali. Dan jangan lupa, vitamin A juga memperkuat sistem kekebalan tubuh, yang semakin penting setelah usia 60 tahun ketika pertahanan alami mulai melambat. Jadi, ya, segenggam wortel bayi atau semangkuk irisan kukus itu lebih dari sekadar camilan, itu investasi harian untuk kemandirianmu. Sekarang mari kita bicara tentang persiapan. Mengukus lebih baik menjaga nutrisi daripada merebus. Memanggang dengan minyak zaitun meningkatkan penyerapan vitamin. Hindari menggoreng atau memasak berlebihan. Itu merusak antioksidan. Dan yang terbaik, wortel terjangkau, mudah disimpan, dan tersedia sepanjang tahun. Kamu tidak perlu superfood eksotis. Kamu perlu makanan pokok yang cerdas. Dan wortel adalah salah satu yang terbaik. Jadi, lain kali kamu menyusun piringmu, ingat, satu sayuran oranye ini dapat mendukung penglihatan, kaki, sistem kekebalan, dan kebebasanmu untuk hidup sesuai keinginanmu. Selanjutnya, kita akan mengecek Pak Slamet dan menunjukkan satu pergantian sayuran yang mengubah segalanya. Lututnya, keseimbangannya, dan energinya. Mari kita bicara tentang salah satu sayuran paling kuat untuk menua dengan baik, brokoli. Tidak mencolok, tidak tren, tetapi bagi lansia, ini adalah superstar yang diam. Brokoli membantu melindungi kaki, sendi, otak, dan aliran darah. Apa yang membuatnya begitu efektif? Satu kata, sulforafan. Sulforafan adalah senyawa alami yang ditemukan dalam sayuran cruciferous seperti brokoli. Ini mengaktifkan enzim detoks, melawan peradangan pada tingkat sel, dan mendukung kesehatan otak dan jantung. Mengapa itu penting? Karena seiring bertambahnya usia, peradangan menjadi musuh diam. Ini memengaruhi segalanya. Tekanan darah, memori, kekakuan sendi, kelelahan otot. Sulforafan membantu menghentikannya sebelum merusak. Brokoli juga kaya akan vitamin K, kalsium, serat. Nutrisi ini memperkuat tulang, menjaga arteri tetap fleksibel, dan mendukung pencernaan. Berbeda dengan kentang putih yang meningkatkan gula darah dan melemahkan sirkulasi, brokoli melakukan kebalikannya, menstabilkan keduanya. Mari kita cek kembali Pak Slamet. Pensiunan sopir truk berusia 72 tahun. Dia dulu makan kentang tumbuk setiap malam. Lalu dia membuat satu perubahan, mengganti kentang dengan secangkir brokoli kukus. Awalnya, dia tidak yakin apa yang diharapkan, tetapi dalam 2 minggu, lututnya terasa lebih stabil,
kakinya kurang bengkak, dia punya lebih banyak energi sepanjang hari. Dia bahkan bilang, "Saya tidak takut lagi dengan tangga." Itulah kekuatan sayuran yang tepat. Dan manfaatnya tidak berhenti pada sendi dan tulang. Brokoli juga mendukung kejernihan otak berkat antioksidan dan folatnya. Brokoli melawan stres oksidatif, mendukung sinyal saraf lebih cepat, meningkatkan refleks, memperbaiki koordinasi, mengurangi kabut otak. Ini bukan hanya tentang apa yang diberikan brokoli, tetapi juga tentang apa yang membantu kamu hindari. Dengan menstabilkan gula darah, kamu menghindari penurunan. Dengan melawan peradangan, kamu melindungi jantung. Dan dengan mendukung pencernaan, kamu menyerap nutrisi lebih baik. Cara memasaknya penting. Merebus terlalu lama merusak sulforafan. Mengukus ringan adalah yang terbaik. Atau tumis sebentar dengan minyak zaitun untuk rasa dan penyerapan nutrisi. Untuk Pak Slamet, satu perubahan itu membuat perbedaan. Berjalan, berdiri, berpikir, semuanya terasa lebih kuat. Tanpa suplemen, tanpa pil, hanya garpu dan sayuran. Jadi, jika kamu ingin meningkatkan kekuatan, kejernihan, sirkulasi, mulailah dengan brokoli. Selanjutnya, sayuran hijau yang mempertajam penglihatan, memicu otak, dan menjaga kaki ringan dan responsif. Bayam. Mari kita lanjutkan ke salah satu sayuran hijau paling kuat yang bisa kamu taruh di piringmu. Bayam. Kamu tahu itu sehat. Tetapi jika kamu berusia di atas 60 tahun, bayam bukan hanya sehat, itu strategis. Mengapa? Karena itu menargetkan 3 tantangan terbesar penuaan. Sirkulasi yang melambat, fungsi otak yang menurun, respons otot yang melemah. Apa yang membuatnya bekerja? Nitrat alami. Bayam kaya akan mereka. Senyawa tanaman ini melebarkan pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi, terutama di kaki dan otak. Lebih banyak aliran darah berarti lebih banyak oksigen, otot lebih kuat, refleks lebih cepat, fokus lebih tajam, gerakan lebih mulus. Dan itu penting karena kebanyakan jatuh tidak dimulai dengan kaki lemah, melainkan dengan sinyal lambat. Ketika otakmu tidak bisa berkomunikasi dengan ototmu cukup cepat, bahkan langkah kecil menjadi berbahaya. Bayam membantu menghubungkan kembali sistem itu sehingga gerakan menjadi mulus dan aman. Tapi itu tidak berhenti di situ. Bayam kaya akan lutein dan zeaxanthin, 2 antioksidan yang melindungi penglihatanmu. Mereka mendukung makula, pusat retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan tajam dan detail. Seiring bertambahnya usia, degenerasi makula menjadi ancaman nyata. Ketika kamu tidak bisa melihat dengan jelas, kamu berhenti berjalan dengan percaya diri, ragu saat mengemudi, melewatkan wajah dan kata-kata. Bayam membantu menjaga kejernihan itu sehingga kamu tetap aktif, terhubung, mandiri. Bayam juga memberikan folat, magnesium, vitamin K. Ini mendukung kesehatan saraf, keseimbangan suasana hati, kekuatan tulang. Jadi, ya, bayam membantu kamu bergerak lebih baik, tetapi juga membantu kamu merasa lebih baik. Sekarang mari kita bicara tentang persiapan. Merebus bayam terlalu lama adalah ide buruk. Itu menghilangkan nutrisi. Sebaliknya, tumis ringan dengan minyak zaitun atau tambahkan ke smoothie mentah. Metode ini melindungi antioksidannya dan meningkatkan penyerapan vitamin. Dan tidak, kamu tidak perlu 1 kilogram bayam. Hanya 1 genggam kecil per hari dapat mendukung otak, aliran darah, dan koordinasimu dengan kuat. Jadi, lain kali kamu melewatkan bayam karena itu hanya sayuran hijau biasa, pikirkan lagi. Itu bukan hanya makanan, itu bahan bakar untuk kemandirian. Dengan setiap porsi, kamu melindungi keseimbangan, memori, penglihatan, dan kemampuanmu untuk hidup bebas tanpa ragu. Yang terbaik, itu terjangkau, mudah diakses, dan serbaguna. Selanjutnya, kita akan menyatukan semuanya dan menunjukkan bagaimana sayuran yang tepat dapat diam-diam mempertahankan masa depanmu, 1 gigitan pada 1 waktu. Jadi, di sini kita berada. Dalam beberapa menit terakhir, kita telah melihat sayuran yang mungkin kamu makan setiap hari, beberapa yang diam-diam merusak kaki, memori, dan keseimbanganmu, dan lainnya yang membantu melindunginya. Mari kita rekap. Pertama, sayuran yang harus kamu hindari setelah usia 60. Kentang putih, mereka meningkatkan gula darah, memicu peradangan, dan melemahkan sirkulasi. Terong, mengandung solanin yang dapat mengiritasi sendi, saraf, dan koordinasi. Paprika hijau, mengandung lektin yang mengganggu pencernaan dan menyebabkan peradangan tingkat rendah.
Sekarang, yang harus kamu makan lebih sering. Wortel, mendukung penglihatan, kejernihan otak, dan komunikasi saraf. Brokoli, membantu mengurangi peradangan, memperkuat tulang, dan menstabilkan gula darah. Bayam, meningkatkan sirkulasi, mempertajam refleks, dan membantu menjaga penglihatan. Setiap pilihan ini mungkin terasa kecil, tetapi bersama-sama, mereka membentuk mobilitas, kejernihan mental, dan kemampuanmu untuk tetap mandiri. Dan jika kamu berpikir, sudah terlambat untukku, izinkan saya mengingatkanmu pada Pak Slamet. Dia 72 tahun, makan kentang tumbuk setiap malam. Lututnya kaku, keseimbangannya buruk, dan dia pikir itu hanya cara penuaan bekerja. Lalu dia membuat satu perubahan sederhana, mengganti kentang dengan brokoli. Dia menambahkan wortel dan bayam ke makan siangnya, dan dalam beberapa minggu, dia tidak hanya merasa lebih baik, dia bergerak lebih baik, berpikir lebih jernih, dan hidup dengan lebih percaya diri. Itulah kekuatan membuat pilihan berbasis sains yang cerdas. Kamu tidak perlu suplemen mahal, kamu tidak perlu diet rumit, kamu perlu kejernihan dan konsistensi. Karena setiap gigitan adalah suara, entah untuk kekuatan, energi, dan kemandirian, atau untuk kelemahan, peradangan, dan penurunan. Dan kabar baiknya, kamu bisa memilih lagi setiap hari. Jadi, pertanyaan saya untukmu, sayuran mana yang paling mengejutkanmu hari ini? Apakah itu yang sering kamu makan atau yang kamu hindari tanpa menyadari manfaatnya? Beritahu saya di kolom komentar. Saya baca sendiri, dan saya ingin tahu pendapatmu. Dan jika video ini membantu, beri like, bagikan dengan seseorang yang kamu sayangi, dan berlangganan agar kamu tidak ketinggalan tips lain untuk menua dengan kuat, berpikir jernih, dan tetap bebas. Ingat ini, kamu tidak terjebak. Tubuhmu selalu mendengarkan apa yang kamu berikan, dan dengan setiap pilihan cerdas, kamu mengatakan sesuatu yang sederhana dan kuat. Saya masih di sini, saya masih peduli, dan saya masih ingin hidup dengan baik.